Lagi-lagi pengusaha yang ingin mengembangkan bisnis mendapatkan permasalahan klasik, yaitu modal. Permasalahan itulah yang membuat mereka memilih jalan pintas demi mengembangkan bisnis, seperti menjual aset berharga, utang pada rentenir, mengambil kredit pada perusahaan finance yang memasang bunga tinggi, dan sebagainya. Baru saja ingin mengembangkan bisnis, mereka justru menghadapi permasalahan baru dengan sejumlah bunga yang cukup tinggi. Jika Anda berada pada posisi ini, tetaplah berpikir jernih dan tidak perlu melakukan jalan pintas seperti itu. Sebab, ada cukup banyak sumber modal yang bisa kita dapatkan, asal terus berusaha mencarinya. Berikut ini ada beberapa sumber modal sebagai solusi untuk mengatasi masalah modal yang bisa kita dapatkan untuk mengembangkan bisnis dengan syarat mudah. Yang pertama, modal dari dana kur atau kredit usaha rakyat. Inilah salah satu solusi mendapatkan modal yang paling populer dan didukung penuh oleh pemerintah. Kredit usaha rakyat adalah sebuah program kredit yang dikucurkan pemerintah untuk modal kerja maupun investasi dengan plafon hingga mencapai nominal 500 juta rupiah. Dana kredit usaha rakyat diberikan kepada pengusaha yang memiliki bisnis produktif atau yang sedang berkembang, dengan harapan agar bisnisnya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga banyak membuka lapangan pekerjaan. Sementara ini, sudah banyak perusahaan perbankan yang memfasilitasi program kredit usaha rakyat ini. Kita bisa mendapatkan dana ini secara mudah dengan datang langsung ke alamat perusahaan perbankan tersebut. Yang kedua, modal dari dana hibah perusahaan. Jangan berprasangka bahwa perusahaan-perusahaan besar sekelas BUMN dan swasta hanya ingin untung sendiri. Justru, mereka ingin berbagi dengan pengusaha dengan jalan mengadakan program kemitraan yang bertujuan untuk membantu para pengusaha mengembangkan bisnisnya dan mengatasi masalah modal. Mungkin kita pernah melihat iklan di televisi, di mana ada salah satu perusahaan energi yang mengklaim telah membantu lebih dari 5.000 unit sektor bisnis. Itulah salah satu bukti adanya dana hibah perusahaan. Dana hibah perusahaan-perusahaan besar itu biasanya disalurkan melalui kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility secara langsung kepada pengusaha yang bersangkutan. Bahkan, selain memberikan dana hibah, perusahaan-perusahaan besar itu terkadang mengadakan program pelatihan yang bertujuan untuk memberdayakan dan membina para pengusaha yang bersangkutan, agar bisnis yang dijalankannya dapat berkembang lebih pesat. Jadi, sekarang giliran Anda. Kapan harus mencari informasi mengenai program dana hibah dari perusahaan? Anda bisa datang langsung ke kantor perusahaan-perusahaan besar yang kiranya mengadakan program tersebut, dan mengajukan proposal dengan melampirkan laporan keuangan bisnis Anda dalam jangka waktu 5 tahun berjalan. Yang ketiga, modal profit sharing. Profit sharing atau yang lebih dikenal dengan istilah bagi hasil ini biasanya bersifat jangka pendek, selama beberapa bulan atau tahun. Untuk mendapatkan modal profit sharing, kita harus memiliki relasi atau orang yang bersedia bekerja sama untuk mengembangkan bisnis kita dalam posisinya sebagai investor. Dan, yang terpenting sebelum melakukan kerjasama adalah membuat perjanjian yang jelas mengenai kontrak dan peraturan kerjasama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang keempat, modal ventura. Modal ventura cukup menguntungkan bagi pengusaha, karena selain bisnisnya mendapatkan dukungan dalam bentuk modal, mereka juga mendapatkan dukungan lain yang penting untuk mengembangkan bisnisnya, seperti pengelolaan manajemen dan bimbingan seputar strategi bisnis yang jitu. Yang kelima, modal kongsi. Modal kongsi sering dikenal sebagai modal hasil patungan. Bedanya dengan modal profit sharing adalah, modal kongsi ini lebih mudah didapatkan, karena kita hanya perlu mencari investor dari kalangan orang yang sudah dikenal, bukan dari kalangan investor sejati. Keuntungan dari modal kongsi ini, Anda tidak perlu membayar bunga pinjaman, tetapi hanya membagi hasil keuntungan yang didapat dari bisnis dengan orang yang sudah memberikan modal. Persentase hasil keuntungan yang perlu kita bagi tentu sesuai dengan kesepakatan di awal melakukan kerjasama.
Sekian dulu informasi 5 sumber modal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, serta nantikan informasi-informasi menarik lain dalam video selanjutnya. Dan, salam sukses!